Implementasi program ergonomi di perusahaan. Outline 1. Konsep implementasi ergonomi di perusahaan. 2. Kebijakan ergonomi perusahaan. 3. Struktur organisasi dan tanggung jawab. 4. Langkah implementasi program ergonomi. 5. Integrasi ergonomi dengan sistem manajemen perusahaan. 6. Indikator kinerja program ergonomi. 7. Sustainability dan continuous improvement. Tujuan 1. Menjelaskan konsep implementasi ergonomi sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan. 2. Menyusun kebijakan ergonomi yang mendukung kesehatan dan produktivitas pekerja. 3. Menetapkan struktur organisasi dan peran setiap pihak dalam program ergonomi. 4. Menerapkan tahapan implementasi program ergonomi dari perencanaan hingga evaluasi. 5. Mengintegrasikan ergonomi dengan sistem manajemen ISO. K3. Mutu lingkungan. 6. Mengukur keberhasilan program ergonomi melalui indikator kinerja yang jelas. 7. Merancang strategi keberlanjutan ergonomi melalui budaya, perusahaan dan perbaikan berkelanjutan. Ergonomi dalam sistem manajemen K3. Ergonomi merupakan bagian integral dari keselamatan dan kesehatan kerja K3. Fokus, mencegah cedera, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja, implementasi ergonomi, investasi untuk keberlangsungan tenaga kerja. Peran strategis ergonomi dalam bisnis, mengurangi biaya akibat MSDS, klaim kesehatan, absensi, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, mendukung reputasi perusahaan sebagai tempat kerja sehat dan aman. Ergonomi sebagai keunggulan, kompetitif. Perusahaan dengan program ergonomi lebih sustainable, mendukung pencapaian standar global ISO (HSE), memberi nilai tambah bagi pekerja, pelanggan, dan pemegang saham. Kebijakan ergonomi perusahaan. Komitmen manajemen terhadap ergonomi, manajemen puncak wajib menunjukkan dukungan nyata, menyediakan anggaran dan sumber daya untuk program ergonomi, menetapkan ergonomi sebagai bagian dari strategi perusahaan. Integrasi ergonomi dalam kebijakan K3 dan HRD. Ergonomi dimasukkan dalam dokumen kebijakan K3. HRD melibatkan ergonomi dalam rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kerja. Kebijakan mendukung pencegahan MSDS dan peningkatan kualitas kerja. Penetapan standar ergonomi di tempat kerja, standar tinggi meja, kursi, pencahayaan, suhu, dan kebisingan. Aturan manual handling dan penggunaan alat bantu kerja, penyusunan SOP ergonomis sebagai panduan operasional. Struktur organisasi dan tanggung jawab. Peran manajemen puncak, menetapkan visi dan arah kebijakan ergonomi, menyediakan sumber daya anggaran, SDM, fasilitas, memastikan ergonomi menjadi bagian dari strategi bisnis dan K3. Parent Supervisor and Line Manager mengawasi implementasi ergonomi di area kerja masing-masing, menjadi penghubung antara manajemen dan pekerja, memberikan laporan rutin terkait risiko ergonomi dan tindakan korektif. Peran HSE Officer and HR. HIZ Officer melakukan penilaian risiko, monitoring, dan rekomendasi perbaikan. HRD mengintegrasikan ergonomi dalam pelatihan, rekrutmen, dan penilaian kerja. Kolaborasi keduanya mendukung kesehatan dan produktivitas pekerja.
Keterlibatan pekerja. Pekerja berperan aktif dalam melaporkan keluhan dan memberi masukan, dilibatkan dalam program redesign pekerjaan dan evaluasi. Partisipasi pekerja, kunci keberhasilan implementasi ergonomi. Langkah implementasi program ergonomi. Perencanaan program ergonomi, identifikasi kebutuhan ergonomi di perusahaan, tentukan sasaran jangka pendek dan jangka panjang, libatkan manajemen, HSE, HRD, dan pekerja sejak tahap awal. Pelaksanaan program, terapkan solusi ergonomi di area kerja workstation. Alat, proses, laksanakan pelatihan postur kerja dan penggunaan peralatan ergonomis. Pastikan pekerja mendapatkan fasilitas sesuai standar ergonomi. Monitoring implementasi. Pengawasan kepatuhan terhadap standar ergonomi, observasi postur kerja, dan beban fisik secara rutin, dokumentasi masalah dan tindakan korektif. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Menilai hasil program produktivitas, kesehatan absensi, bandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, terapkan prinsip continuous improvement agar ergonomi selalu relevan. Integrasi ergonomi dengan sistem manajemen perusahaan. Ergonomi dan ISO 45001K3. Ergonomi mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, membantu perusahaan memenuhi standar internasional. K3. Fokus pada pencegahan cedera dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ergonomi dan sistem manajemen lain, ISO 9001 Mutu. Ergonomi, kualitas kerja, dan produk meningkat. ISO 14001 Lingkungan. Ergonomi, efisiensi energi, dan lingkungan kerja sehat. Mendukung sistem manajemen perusahaan secara holistik. Ergonomi and produktivitas. Lean Manufacturing Ergonomi sejalan dengan Lean Manufacturing. Mengurangi gerakan, tidak perlu. Tata letak dan peralatan ergonomis. Proses lebih cepat dan aman. Sinergi ergonomi, produktivitas naik, keluhan kerja turun. Indikator kinerja program ergonomi. Pentingnya indikator kinerja digunakan untuk mengukur efektivitas program ergonomi, memberi data objektif untuk evaluasi dan perbaikan menjadi dasar laporan ke manajemen dan audit K3. Indikator kesehatan pekerja, penurunan keluhan MSDS, nyeri punggung, bahu, tangan, absensi sakit menurun, pekerja lebih sehat, biaya kompensasi, dan pengobatan akibat kerja berkurang. Indikator produktivitas dan kepuasan. Produktivitas meningkat, kerja lebih cepat dan efisien, tingkat kesalahan kerja menurun, kepuasan dan motivasi pekerja meningkat. Audit dan evaluasi. Periodik, audit ergonomi dilakukan secara berkala, membandingkan kondisi kerja dengan standar ergonomi. Hasil audit, rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Sustainability and continuous improvement. Membudayakan ergonomi di perusahaan. Ergonomi bukan proyek sekali jalan, tapi harus jadi budaya kerja. Diterapkan di semua level, manajemen, supervisor, pekerja, menjadi bagian dari nilai dan identitas perusahaan. Mekanisme feedback pekerja.
Pekerja dilibatkan dalam evaluasi dan perbaikan ergonomi. Disediakan sarana laporan keluhan dan usulan perbaikan. Feedback pekerja mempercepat identifikasi masalah nyata di lapangan. Program jangka panjang ergonomi. Ergonomi diintegrasikan ke dalam rencana strategis perusahaan. Ada program wellness dan kesehatan kerja yang berkesinambungan. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus, continuous improvement.